Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada hari ini yang kali ini akan membahas tentang perumusan misi dan nilai institusi. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama mengenai pengertian misi. Menurut KBBI sendiri, misi memiliki artian sebagai peruntusan, tugas atau kegiatan. Sehingga dapat kita lihat bahwa misi adalah sesuatu yang dilakukan. Pengertian umum dari misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai dengan visi yang ditetapkan. Misi dibuat untuk mempermudah pencapaian visi. Tentunya, pembuatan misi ini berdasarkan dari keadaan yang ada saat ini, menganalisa kesenjangan yang ada, dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada, sehingga bisa disimpulkan bahwa misi adalah metode dan nilai kerja yang memberikan petunjuk untuk mewujudkan visi. Selanjutnya, pembahasan tentang syarat misi yang baik. Sebuah misi yang baik biasanya memiliki beberapa syarat penting. Antara lain, syarat pentingnya yaitu yang pertama, tujuan yang jelas. Artinya, misi harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, sehingga semua anggota tim memahaminya dengan baik. Yang kedua yaitu relevansi. Relevansi artinya misi harus relevan dengan visi dan nilai perusahaan atau organisasi, serta sesuai dengan konteks dan kebutuhan saat ini. Syarat yang ketiga yaitu spesifik. Spesifik di sini artinya misi sebaiknya merinci tugas, tanggung jawab, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, ukuran keberhasilan. Artinya, misi harus memiliki kriteria yang dapat diukur untuk menentukan apakah telah berhasil atau tidak suatu misi tersebut. Yang kelima yaitu komitmen. Semua anggota tim atau individu yang terlibat dalam misi harus berkomitmen untuk mencapai tujuan misi. Selanjutnya, mengenai pembahasan penyebab visi dan misi tidak efektif. Banyak sekali penyebab visi dan misi tidak efektif karena ada berbagai alasan. Salah satunya yaitu yang pertama, keterampilan kepemimpinan yang tidak kompeten. Yang kedua, kelebihan tingkat gangguan. Yang ketiga, tidak ada sistem di tempat. Yang keempat, sumber daya tenaga kerja terbatas. Yang kelima, sumber daya pendanaan terbatas. Yang keenam, strategi bisnis yang tidak praktis. Yang ketujuh, oposisi terhadap perubahan. Yang kedelapan, kurang motivasi. Dan yang terakhir yaitu lingkungan kerja yang kompleks. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang unsur pelaksanaan visi dan misi dengan baik. Unsur pelaksanaan visi dan misi yang baik itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu harus menentukan tujuan dibentuknya organisasi. Yang kedua, harus memiliki fokus untuk menetap masa depan terutama dalam menghadapi berbagai rintangan di masa depan. Yang ketiga, harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki orientasi masa depan yang jelas. Yang keempat, perlu mempertimbangkan berbagai macam nilai yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, buatlah visi dan misi berdasarkan hasil musyawarah atau mufakat. Selanjutnya, pembahasan mengenai unsur nilai. Nilai adalah standar atau ukuran atau norma yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Misalnya nilai etik, yakni nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh seperti kejujuran, yang berkaitan dengan akhlak, benar salah yang dianut sekelompok manusia. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sebuah ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi perhatiannya. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu tentang ukuran dasar dalam institusi. Ukuran dasar dalam nilai sehubungan dengan nilai Maxwell menyajikan
Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu tentang ukuran dasar dalam nilai institusi. Sehubungan dengan nilai, Max Scheler menyajikan hierarki nilai-nilai dalam 4 tingkatan. Yang pertama yaitu nilai-nilai kenikmatan. Artinya, dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai mengenai yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak. Yang kedua, nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang paling penting bagi kehidupan, misalnya kesehatan dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungannya, misalnya keindahan dan kebenaran. Yang keempat, nilai-nilai kerohanian. Nilai yang tertinggi pada tingkatan ini adalah Allah. Ya, 4 langkah yang harus ditempuh agar pendidikan nilai berdaya guna yaitu yang pertama, para pendidik terlebih dahulu harus tahu dan memahami nilai-nilai apa saja yang akan diajarkan. Yang kedua, para pendidik mentransformasikan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik dengan sentuhan hati dan perasaan. Yang ketiga, langkah selanjutnya adalah membantu peserta didik untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut tidak hanya dalam akal budinya, tetapi terutama dalam hati sanubari si peserta didik. Yang terakhir, peserta didik yang telah merasa memiliki sifat-sifat dan sikap hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut didorong dan dibantu untuk mewujudkan atau mengungkapkannya dalam tingkah laku hidup sehari-harinya. Cukup sekian review singkat mengenai perumusan misi dan nilai institusi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.